Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online anak GKI Saman Budi. Jumpa kembali dengan saya Kak Vera, saya Kak Tina, Dan saya Kak Yohanes. Yuk adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan pada kebaktian pagi hari ini dengan penuh sukacita datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman buka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, adik-adik semuanya ikut bernyanyi ya. Yuk, Kak Yohanes. Dengar dia panggil namamu.
Bapa, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan pada kami semua. Tuhan, kami mau berbakti di sekolah minggu. Tuhan, pimpinlah Tuhan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Berkati Tuhan puji-pujian dan firman Tuhan juga yang kami dengar. Dan kiranya Tuhan, kami semua juga boleh mendapatkan berkat dari kebaktian ini. Dan terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Dina, sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi lebih baik, Kak Vera. Jadi kita harus berubah. Tadinya adik-adik nakal. Nah sekarang sudah menjadi anak Tuhan, adik-adik menjadi anak yang lebih baik. Iya betul Ya. ya. Terus yang dulunya malas ke sekolah minggu. Nah, harus sekolah minggu. Harus Rajin sekolah minggunya, ya. Dan yang Nah, malas berdoa. Nah, harus rajin berdoa sekarang, ya. Yang tidak taat pada papa mama, jadi anak yang taat. Yang malas memuji Tuhan. Nah, sekarang kita harus rajin memuji Tuhan. Kita dikasih suara yang baik oleh Tuhan, ya. Betul, Jadi kita harus pakai untuk memuji Tuhan. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Aku Berubah. Ya, adik-adik ya, kita nyanyi Aku Berubah. Adik-adik pasti bisa semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih, Kak Vera sama Kak Tina. Judul lagunya Kasih Yesus yang Mengubahku. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Deni. Nah, adik-adik kita siapkan hati kita yuk. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus yang Mengubahku.
ketemu lagi nih ya. Kita kebaktian anak di minggu kedua yaitu tanggal 12 Juni. Nah, adik-adik tadi kita dengar satu lagu yang luar biasa indah. Lagu yang mengubah ya. Mengubah siapa? Mengubah setiap hati manusia. Kita lihat ya, ini ada teks lagunya di sebelah kanan kode ini. Kasih Yesus yang mengubahku, yang menghapuskan semua dosaku. Dia tanggung sakitku, disalib karenaku, dan dia rela mati bagiku. Kasih Yesus yang mengubahku, yang menghancurkan kesombonganku. Seringkali kita sombong ya, manusia sombong padahal nothing di hadapan Tuhan. Dia sucikan daku menjadi baru. Kasih Yesus yang merubahku. Nah, Dedik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mau Roh Kudus mengurapi kita. Mari kita berdoa. Kalau kalian mau keluarkan suara, tidak apa-apa, atau di dalam hati pun tidak apa-apa. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Bapa yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami akan dengar firman Tuhan. Firman mengenai pertobatan, mengenai perubahan hati yang Tuhan sudah menangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan. Hadirlah urapi kami masing-masing anak-anak-Mu sehingga kami semakin memahami, mengerti, dan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kode ini akan tempel dulu ya kertas, karena kode ini akan coret-coretnya di sini ya. Kita tutup dulu lagunya ya. Kita tutup lagunya. Apa sih? Kode ini mau gambar apa sih? Enggak gambar apa-apa sih, cuman menulis saja. Oke. Adik-adik tahu sudut kan? Mungkin anak kelas SD belum terlalu banyak mengenai sudut ya. Sudut itu satu perpotongan dari dua garis dan membentuk satu sudut. Misalnya sudut dinding, pojokan itu sudut. Nah, kita kalau kita belajar sudut ada yang namanya sudut 180 derajat. Ya, 180 derajat itu artinya sudutnya garis. Garis doang 180 derajat. Tetapi ini bukan garis saja, tetapi ini ada arah yang ke kanan, dan ketika kita berputar menjadi arah ke kiri, nah itu kita artinya berputar 180 derajat. Apa sih artinya nih? Kok ngomongin sudut ya? Kayak matematika aja. Artinya ketika kita ke kanan, kita berputar 180 derajat. Jadi begini, adik-adik, kalau adik-adik pergi jalan-jalan ke Mall Taman Anggrek ya. Terus papa kamu lupa sesuatu gitu loh. Mau balik lagi. Nah, cari putaran U-turn. Nah, U-turn itu berbalik 180 derajat. Jadi putaran 180 derajat. Nah, itu artinya ya. Jadi berubah 180 derajat. Apa sih artinya perubahan 180 derajat? Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Rasul 9. Ya, kode ini akan baca apa kita baca barengan atau kita satu ayat Kisah Rasul bentar ya. Kisah Rasul 9 tentang apakah itu? Oh ya, tentang Saulus bertobat. Siapakah Saulus? Nah, kita akan baca ya. Kode ini akan baca ya. Kalian dengerin aja, ini karena cukup panjang sampai ayat 19a. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi ada seorang bernama Saulus, ya. Saulus. Artinya berkobar-kobar, mengancam dan membunuh, untuk ya, belum dilakukan, tetapi untuk punya niatan jahat membunuh murid-murid Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus tentunya. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Damsyik itu sekarang kotanya itu Damaskus, ada di Suriah, ya.
Kalau kalian lihat peta dunia, itu ada di Syria, Damaskus itu. Kota modernnya sekarang Damaskus. Supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya, kalau sekarang sih orang Kristen. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Rupanya teman-temannya mendengar suara, tetapi tidak melihat. Cuma Saulus yang melihat. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apanya. Jadi ketika dia rebah ke tanah ya, ketika dia bangun dia meraba-raba. Wah, saya buta nih, ya. Terus teman-temannya, ia tidak dapat melihat, mereka harus menuntun dia. Artinya teman-temannya masuk ke Damsyik, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Jadi buta mendadak, ya. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Kenapa tidak makan dan tidak minum? Syok, ya. Tadinya bisa melihat, tadinya gagah, tadinya hebat, berkobar-kobar hatinya untuk menangkap menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang ketika buta, nothing, nggak ada apa-apa. Ya, jadi tadi lagu itu mengatakan kita jangan sombong. Ketika kita sombong, Tuhan hancurkan kesombongan kita, kita menjadi tidak berguna. Ya, hati-hati. Ko Denny dan kalian jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kalau ketika kita sombong, Tuhan akan hancurkan kita. Di Alkitab banyak. Firaun sombong, dihancurkan sama Tuhan. Ya, jadi kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita punya adalah milik Tuhan. Kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu pelajaran yang sangat penting, ya, yang adik-adik boleh lihat dan pelajari dan masukkan dalam hati. Jangan sombong. Nah, Saulus juga sombong. Ketika dia nggak bisa lihat apa-apa, gimana mau nangkep orang, betul nggak adik-adik? Mau nangkep orang, masa orang buta nangkep? Wah, kalau yang ditangkep begitu, Ko Denny bisa aja ngumpet. Dia nggak bisa dong nangkep orang. Orang yang ngumpet bahkan di bawah Ko Denny juga nggak tahu karena orang itu buta. Jadi Paulus syok sekali. Dia tidak mau makan dan tidak mau minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Rupanya Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi dipertemukan penglihatan dengan penglihatan yang di Ananias diberikan oleh Tuhan tentang seorang bernama Saulus. Ya, Saulus itu diberi penglihatan dalam butanya bahwa ada seorang bernama Ananias akan menumpangkan tangannya, ya, supaya ia dapat melihat lagi. Tapi Ananias dalam hatinya, bukan dalam hatinya, pertama di dalam hatinya, tetapi dia berkata, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias. Ananias taat, ya. Pergi ke situ, masuk ke rumah di mana Saulus ada, menumpangkan tangannya. "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah
selaput gugur dari matanya ya. Yang tadinya buta ya, kalau kode ini gambar orang buta nggak bisa apa-apa ya, ini kode ini gambarin matanya nggak ada apa-apa ya, buta sama sekali buta ya. Sekarang selaputnya gugur, dia bisa melihat lagi. Tuhan kasih lagi retinanya ya, Tuhan kasih lagi supaya dia bisa melihat lagi ya, dia supaya lagi bisa melihat lagi. Dan setelah ia, dan seketika juga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis ya, bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya ya. Jadi adik-adik ada beberapa hal. Yang pertama, kita jangan sombong ya. Kita belajar dari kisah Saulus ini, dari pertobatan Saulus. Terus yang kedua, kita setelah dirubahkan oleh Tuhan Yesus ya, kita segera mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya, juru selamat kita. Dan itu apa? Pengakuan percaya itu dibaptis, sama seperti Tuhan Yesus waktu dibaptis ya, sama Yohanes Pembaptis ya. Dan setelah ia makan, Tuhan berikan kita pulih kekuatannya. Apa artinya? Kita dilahirkan baru. Nah, apa artinya tadi kode ini ngomong 180 derajat? Nah, jadi kalau kita berubah 180 derajat, yang tadinya misalnya kita punya sifat ya, kita belajar sifat. Sifat 1, suka marah. Ketika Tuhan ubahkan ya 180 derajat, kita menjadi lebih sabar. Ya, ada teman yang marah-marah sama kita. Lu gimana sih? Pensil saya nggak dibalikin apa segala macam. Kita sabar ya, kita minta maaf dan kita sabar. Atau kita menghadapi orang yang apa? Yang melakukan kejahatan sama kita, kita sabar. Ya. Terus yang kedua, sifat kita malas. Ketika 180 derajat kita dirubahkan jadi rajin. Rajin apa? Rajin apa saja, ya. Bisa bantu papa mama. Tadi kita malas kalau papa bilang, "Ayo bantuin dong cuci piring nih, mamamu kasihan," atau segala, papamu lagi bersihin kendaraan atau apa. Kita malas, kita main game aja. Tapi ketika kita dirubah 180 derajat, kita menjadi rajin. Siapa? Ya. Sebelum mandi, saya cuci piring, bersih-bersih, paling tidak bersih-bersih tempat tidur saya sehingga mama, papa tidak repot lagi, ya. Terus yang ketiga, kita tidak lagi merasa iri. Ya. Iri. Jadi kita bersyukur. Ya. Kalau kode ini tulis bersyukur. Tuhan ubahkan. Jadi kalau kita lihat teman kita punya, waduh, HP-nya bagus nih. Ya, Apple seri berapa atau Samsung seri berapa atau iPhone seri berapa. Kita cuma punya Oppo atau kita punya apa, kita bersyukur karena dengan HP itu kita masih bisa belajar online, ya. Jangan kita merengek, "Pak, beliin dong iPhone saya yang baru, Pak, kayak teman saya." Padahal papa kita belum bisa beliin, ya, karena keterbatasan dana atau apa gitu loh ya. Nah, kita bersyukur. Jadi bersyukur, banyak hal yang kita dirubahkan oleh Tuhan. Sifat-sifat kita 180 derajat. Ya. Kita akan mengerti bahwa itu akan diubahkan oleh Tuhan 180 derajat. Ketika kita mau berubah. Berubah apa? Karena Kristus Yesus yang merubah kita. Ya, Saulus yang tadinya punya semangat berkobar-kobar, dia bilang menurut adik-adik Saulus salah nggak? Waktu berkobar-kobar, menurut dia benar. Karena menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Tapi itu sangat jahat di mata Tuhan. Ya. Diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Saulus menjadi seorang rasul yang luar biasa. Ya. Bahkan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa di luar Israel. Saulus itu adalah bangsa Yahudi, tetapi dia warga negara Roma ketika Romawi menjajah bangsa Israel. Nah, karena dia bangsa Romawi, dia punya hak
privilege, artinya hak istimewa seorang warga negara Roma, orang Yahudi yang punya hak istimewa. Jadi tidak sembarangan orang menghukum dia, kecuali kalau bukan negara Roma, cuman orang-orang penjajahan dari bangsa Romawi. Saya orang Yahudi tetapi bukan warga negara Roma. Nah, Saulus warga negara Roma. Yang kedua, Saulus adalah orang pintar sekali. Dia seorang murid dari guru besar Gamaliel, ya, seorang guru besar agama saat itu dia sangat pintar sekali, ya. Kalau misalnya adik-adik lihat ceritanya, gambarnya dia, biasanya kepalanya dibikin botak, ya. Dia kan tidak ada fotonya tuh, dibikin botak kepalanya, karena orang pintar biasanya botak-botak ya. Jadi menggambarkan Saulus itu pintar sekali, ya. Saulus itu adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu nama Yunani, dan Paulus itu akhirnya dirubah menjadi Paulus, ya. Paulus untuk menggambarkan seorang yang sudah dirubah oleh Tuhan, ya, bukan Tuhan yang merubah nama itu. Saulus sendiri dalam arti kata bahasa Yunaninya adalah Saulus, tetapi sesungguhnya sama, Saulus itu sama Paulus sama. Cuman mengikuti perkembangan Alkitab, ya, Saulus itu menjadi Paulus, ya, artinya nama Paulus itu untuk menandakan bahwa terjadi perubahan besar dalam diri seorang Saulus yang tadinya adalah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, sekarang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan ubahkan dia, ya, menjadi rasul yang berani. Ada nggak konsekuensinya? Ada nggak akibatnya dia menjadi seorang pemberani, memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus? Banyak akibatnya. Dia harus ditangkap, dia harus dirajam, bahkan sampai mati, ya. Ketika dirajam sampai mati, orang-orang mengira dia dilempari batu sampai mati. Tetapi Tuhan menjaga dia. Ternyata Saulus tidak mati waktu dirajam. Mereka mau rajam sampai mati. Dan ketika orang-orang melihat dia seperti mati, padahal tidak mati, Tuhan menyelamatkan dia. Dia masuk penjara, ya, bersama Barnabas. Dia dipagut ular beracun. Dia terdampar di sebuah pulau karena waktu itu angin besar, tetapi dia membawa nama Tuhan. Akhirnya dia ditangkap dan diadili karena dia seorang warga negara Romawi. Dia naik banding dan harus diadili di Roma, ya, di kota Roma, yaitu di Itali. Sekarang ibu kota Itali, ya, kalau adik-adik tahu. Nah, di kota Roma itulah dia mempersaksikan Tuhan kepada kaisar, dan akhir hidupnya memang di situ, ya, dihukum mati oleh kaisar Romawi pada saat itu, Kaisar Nero, ya. Nero itu yang kejam sekali, membakar kotanya sendiri untuk sebuah keinginan gila-gilaan. Nah, pada saat Kaisar Nero, Rasul Paulus hidup, dan Rasul Paulus diadili di Roma. Dia mengakhiri hidupnya dengan kematian, tetapi kematian di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mati di dalam Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut. Ya, awal kematian Tuhan Yesus adalah kita hidup yang baru bersama Tuhan Yesus, memperoleh mahkota kehidupan. Jadi kalau mengikut Yesus, santai-santai aja, enak-enak aja, atau aman-aman aja, apa gimana adik-adik? Ya enggak. Mengikut Yesus banyak konsekuensinya, harus memikul salib, ya. Tetapi mengikut Yesus, walaupun kita memikul salib, Tuhan beri kita kekuatan, kemampuan untuk memikul salib, kemampuan untuk menghadapi, untuk menjadi seorang pemenang. Ya, kode ini katakan lagi, untuk menghadapi hidup menjadi seorang pemenang. Ya, kita boleh dilecehkan karena kita kenal Tuhan Yesus, tapi kita akan menjadi seorang pemenang. Bukan seorang pecundang, ya, seorang pemenang. Ketika menjadi seorang pemenang, kita akan dimahkotai mahkota kemuliaan dan hidup bersama Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu takut, ya. Kalau ada orang bilang, mengaku Tuhan Yesus juru selamat,
Tuhan Yesus. Ya, kita dibully karena kita orang Kristen, nggak usah takut. Ya, karena kita yakin justru ketika kita disakiti orang lain, kita diberi kesabaran. Kita berdoa untuk musuh kita. Ya, kita berdoa untuk sesuatu yang memberi jalan bagi mereka untuk mengenal siapa Tuhan Yesus yang mengasihi. Tuhan Yesus juga begitu kan? Ya, kalau kita ikut meneladani Tuhan Yesus, dia disalib, dicambuk, bahkan mati untuk kita. Dia nggak membalas kan? Kalau dia mau balas, habis semua itu. Iya kan? Tapi dia mau terima kematiannya. Dan akhirnya dia bangkit untuk memperoleh kemenangan. Bangkit untuk kita. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bangkit dan menang. Kita diubahkan, ya. Kita nanti akan menyanyi satu lagu yang hidupku bukannya aku lagi. Nanti ke Kak Yohanes, Kak Vera, Kak Sri nanti akan menyanyikan lagu hidupku bukannya aku lagi. Ya, sebelum kita menutup kebaktian kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aku dirubah. Nah, pertobatan Paulus itu kita belajar bahwa kita diubahkan. Ya, Paulus bertobat. Dengan pertobatan Paulus kita belajar bahwa kita juga harus bertobat. Ya, kita sekarang masih kecil. Ya, belum. Nanti pada umur 17 tahun kita akan datang, kita akan ikut katekisasi, kita mengatakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus untuk jadi juru selamat saya selamanya. Ya, kita akan baca Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, kita buka dulu sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, itu bisa menjadi ayat nats kita, ayat hafalan kita mungkin yang bisa kita pakai dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah, Petrus berkata kepada mereka, kita cuma baca yang tanda kutipnya. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ketika kita bertobat, ada konsekuensi. Kita harus datang kepada Tuhan untuk minta dibaptis. Setelah itu, kita mengalami pengampunan dosa, dan kita akan menerima Roh Kudus. Ya, kita hafalkan dalam hati. Ya, saya mau bertobat Tuhan, masuklah dalam hati saya. Saya mau diri dibaptis, tapi karena kamu masih kecil, nanti kamu bisa belajar waktu kamu SMA, datang kepada papa mama kamu, saya mau belajar Alkitab di gereja, katekisasi, terus umur 17, kamu bisa dibaptis. Nah, kamu menerima pengampunan. Tapi sebelumnya ada proses bahwa kamu sudah mengenal Tuhan Yesus itu. Dibaptis itu cuman proses dari satu ibadah untuk menguatkan dan meneguhkan hati kamu. Ya, satu sakramen dalam pengertian Kristen, satu ibadah sakramen untuk memberi kekuatan bahwa kamu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Padahal kamu sudah terlebih dahulu Roh Kudus bekerja waktu kamu masih kecil, bekerja dalam hati kamu, dan kamu dididik terus untuk mengenal Tuhan Yesus sampai kamu sudah dewasa dan mengambil keputusan. Ya, secara lahiriah kamu mengalami sakramen baptisan. Pengampunan dosa itu sudah berlaku ketika kamu mengakui Tuhan Yesus dalam hati kamu saat ini masing-masing. Ya, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Itu yang Tuhan janjikan. Dan Roh Kudus selalu menyertai kita sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati.
Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur bahwa dengan pertobatan Paulus kami belajar untuk mengenal Tuhan dan tahu bahwa Tuhan mati untuk kami. Kami mau merubah hidup kami 180 derajat dari sifat-sifat kami yang duniawi, sifat-sifat kami yang tidak berkenan kepada Allah untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami, didik kami sedari kecil hingga Tuhan menangkan kami terus sampai kami hidup bersama Tuhan kelak selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kebaktian ini boleh berlangsung dan akan diakhiri sebentar dalam kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kita harus memberikannya dengan sungguh-sungguh. Nanti adik-adik bisa taruh di celengan yang adik punya ataupun minta tolong mama, papa transfer ke rekening bank gereja. Ya, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Sekarang kita mau berdoa. Kita angkat tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan sedikit milik kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, biarlah kami semuanya boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami dan dengarlah doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, seperti Paulus ya, yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dari yang dulu benci kepada Tuhan Yesus, sekarang dia bekerja, melayani yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, kita juga mau berubah ya. Artinya kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bersemangat, lebih baik lagi. Hidupku bukannya aku lagi.
kita satukan hati, kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi lebih baik, semakin baik, dan boleh hidup kami semakin diubahkan dari hari ke hari, menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, mohon berkat Tuhan sepanjang minggu ini di dalam kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tetap jaga apa Kakak Tina? Kesehatan ya. Tetap kita harus selalu memakai masker adik-adik ya. Dan tetap kita harus selalu cuci tangan ya. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan.